Flick di kartu merah, terancam absen pimpin Barca lawan Atletico. Frenkie de Jong hadapi krisis identitas di Barcelona. Kisah Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona ini resmi jadi genset tersubur di Liga Top Eropa. Undi mengaku kecewa Barcelona ditahan Real Betis. Flick di kartu merah, terancam absen pimpin Barca lawan Atletico. Hasil imbang Barcelona di markas Real Betis kian pahit karena kartu merah Hansi Flick. Entrenador Jerman itu terancam hukuman skor minimal 2 laga ke depan. Pada pertandingan di Stadion Benito Villamarin, Sabtu 7 Desember malam waktu Indonesia Barat, Barca harus rela berbagi angka dengan tim tuan rumah. Gol Assane Diao di injury time memaksa permainan berakhir sama kuat 2-2. Hansi Flick tidak dapat memberikan arahan kepada Barcelona sampai laga selesai. Flick diusir wasit Alejandro Muniz karena dianggap protes berlebihan menyusul hadiah penalti kepada Betis di awal babak kedua. Menurut laporan Mundo Deportivo, Flick menghadapi hukuman setidaknya 2 skorsing pertandingan karena kartu merah tersebut. Flick baru akan mengetahui nasibnya setelah komite disiplin Ref mengambil keputusan pada pekan depan. Hansi Flick berarti memungkinkan absen di 2 pertandingan kandang Barcelona selanjutnya melawan Leganes 15 Desember dan Atletico Madrid 22 Desember. Mantan bos Bayern Munich dan timnas Jerman itu baru akan kembali di dugout La Liga ketika Barcelona menyambangi Getafe pada Januari 2025. Disebutkan pula skorsing tidak akan memengaruhi partisipasi Flick di kompetisi domestik lainnya seperti Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. Sementara itu, Hansi Flick mengaku bingung dengan kartu merah yang diterimanya di tengah pertandingan melawan Real Betis. Flick mengatakan reaksi yang dia tunjukkan tidak ditujukan kepada wasit. Saya tidak paham dengan kartu merah saya enggak bilang apa-apa kepada siapapun. Saya memang bereaksi, saya berbicara dengan diri saya sendiri. Ini belum pernah terjadi kepada saya sebelumnya, ungkap Hansi Flick. Frenkie de Jong hadapi krisis identitas di Barcelona. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong menghadapi tekanan besar setelah penampilan buruknya dalam pertandingan melawan Real Betis pada laga pekan ke-16 La Liga musim ini, 7 Desember 2024. Pada pertandingan tersebut, pelatih Barcelona, Hansi Flick memasukkan de Jong sekitar 1 jam pertandingan untuk memberikan dampak di lini tengah yang kurang kreatif. Namun momen tak diharapkan terjadi tak lama setelah ia masuk. De Jong melakukan pelanggaran yang menghasilkan penalti bagi Real Betis yang kemudian dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Sepanjang sisa pertandingan, gelandang asal Belanda itu kesulitan memberikan kontribusi signifikan, membuat performanya menjadi sorotan tajam terutama di kalangan penggemar Barcelona. Penampilan De Jong menuai kritik dari para penggemar dan analisis. Setelah pulih dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen hampir 5 bulan, pemain berusia 27 tahun itu masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dari 12 penampilan sejauh ini, dia baru mencatatkan total 343 menit bermain dengan beberapa kesalahan yang merugikan tim. Menurut laporan Diario AS, De Jong kini menghadapi semacam krisis identitas. Meski mengenakan ban kapten, pengaruhnya dalam tim makin berkurang dan performanya mencerminkan perjuangan tersebut. Seusai pertandingan melawan Betis, laporan dari Diario Sport mengungkapkan bahwa De Jong sangat terpengaruh secara mental. Dia merasa bersalah atas penalti yang diberikannya dan minta maaf kepada rekan-rekan setimnya setelah laga selesai. Meski tidak ada satupun dari mereka yang menyalahkannya atas hasil imbang tersebut. Untuk saat ini, De Jong sedang berusaha keras mengembalikan kebugaran fisiknya. Dia mulai menambah sesi latihan individu di luar jadwal tim untuk mempercepat pemulihannya. Selain itu, pemain berusia 27 tahun itu juga fokus pada kesehatan mentalnya. Dengan jadwal padat menanti Barcelona di bulan Desember, De Jong berharap kerja kerasnya akan membantunya kembali ke performa terbaiknya dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim Barcelona.
Kisah Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona ini resmi jadi genset tersubur di Liga Top Eropa. Kisah Lamine Yamal menarik untuk diulas, sebab bocah ajaib Barcelona ini kini resmi menjadi genset tersubur di Liga Top Eropa. Hal ini ia ukir setelah membantu Blaugrana mencuri poin di markas Real Betis. Bertanding di Estadio Benito Villamarin, Sabtu 7 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Lamine Yamal kembali menjadi pemain yang diandalkan oleh pelatih Hansi Flick sebagai starter mengisi pos sayap kanan. Pada laga pekan ke-16 La Liga Spanyol itu, Yamal sukses mempersembahkan sebuah assist untuk gol Ferran Torres yang membawa Barcelona unggul 2-1. Sayangnya kemenangan yang sudah di depan mata gagal untuk diraih, sebab Real Betis sukses menyamakan skor di masa injury time melalui aksi Assane Diao. Pertandingan ini pun harus berakhir imbang dengan skor 2-2. Namun meski gagal membawa Barcelona meraih kemenangan, Lamine Yamal tetap mencatatkan sebuah rekor yang gemilang. Sebab dengan assist yang ia ciptakan di laga itu, pemain berusia 17 tahun itu tercatat telah mengemas 10 assist dalam 9 penampilannya musim ini di semua kompetisi. Menurut data dari Opta, Lamine Yamal tercatat menjadi pemain kelahiran setelah 2005 pertama di Liga Top Eropa yang mengemas 2 digit assist dalam satu musim. Yamal sendiri merupakan pemain yang lahir pada 2007 yang masih termasuk seorang generasi Gen Z alias Gen Z. Dengan catatan ini, maka bukan berlebihan menyebut sang winger asal Spanyol itu sebagai Gen Z tersubur di Liga Top Eropa. Suburnya seorang Lamine Yamal bukanlah tanpa alasan. Secara postur, ia memiliki tinggi 180 cm yang bagus untuk pesepak bola. Ia juga memiliki kecepatan dan skill olah bola yang sangat hebat sebagai modalnya sebagai seorang penyerang sayap. Dengan kemampuan itu, Yamal sudah debut sejak usia 16 tahun. Hebatnya dalam 69 penampilan yang ia mainkan, sang wonderkid sukses mencetak 13 gol dan 18 assist. Bukan hanya bagi Barcelona, di usia remajanya saat ini, Yamal juga telah menjadi tumpuan utama timnas Spanyol. Contohnya pada gelaran Euro 2024 lalu, dirinya hampir tidak tergantikan. Sumbangsinya juga bukan main-main setelah membawa La Furia Roja menjuarai pesta sepak bola terbesar di Eropa itu. Dengan kontribusinya ini, maka wajar jika Lamine Yamal dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Euro 2024. Di luar itu, ia juga sukses meraih penghargaan Golden Boy 2024 dan Copa Trophy 2024. Itulah kisah sukses Yamal, bocah ajaib Barcelona yang resmi menjadi genset tersubur di Liga Top Eropa. Koundé mengaku kecewa Barcelona ditahan Real Betis. Meski sempat unggul 2 kali dalam pertandingan, pertama lewat Robert Lewandowski dan kemudian lewat Ferran Torres, Blaugrana gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya berbagi poin dengan pasukan Manuel Pellegrini di Estadio Benito Villamarin. Berbicara kepada media setelah pertandingan, bek Barcelona Jules Koundé yang memberikan assist untuk gol pembuka Robert Lewandowski malam itu mengaku bahwa ia kecewa dengan hasil tersebut. Saya kecewa karena dalam beberapa menit terakhir kami tidak tahu bagaimana mempertahankan kedudukan 1-2 itu. Saya pikir kami membiarkan mereka berkembang dengan tempo dan tindakan negatif kami, kata pemain Prancis itu. Dan di hadapan pendukung tuan rumah, Betis adalah tim yang bagus. Mereka tahu cara bermain, tambah Koundé. Malam itu berakhir dengan catatan buruk bagi Hansi Flick karena ia pertama kali diusir wasit dan kemudian harus melihat timnya gagal mempertahankan keunggulan mereka di tribun penonton. Saat ditanya bagaimana keadaan pelatih asal Jerman itu setelah pertandingan, kecewa tapi bagus, kami harus belajar dari kesalahan kami. Ada pertandingan penting dalam 3 hari. Saat diminta menjelaskan apa yang salah bagi Barca hingga akhirnya kebobolan di masa tambahan waktu, mantan pemain Sevilla itu berkata, kami harus sedikit lebih cerdas di menit-menit terakhir. Jangan ambil resiko, jangan terlalu banyak memainkan bola.
Mungkin kami perlu lebih pragmatis. Terakhir saat ditanya tentang penalti yang diberikan kepada Frenkie de Jong akibat pelanggaran terhadap Vitor Roque, Konde berpendapat, "Saya tidak melihatnya. Saya kira jika ia memberikannya itu adalah penalti, jelas Konde." Setelah kekecewaan melawan Real Betis, Barcelona akan kembali beraksi minggu depan saat mereka bersiap menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions UEFA.